Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk pada detik-detik akhir puasa Ramadan dan akan segera menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Apa yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti bersama, karena keputusan pemerintah itu adalah masalah ammah, sesuatu yang membawa kemaslahatan, kerukunan, perdamaian, persatuan dan kebersamaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Para pemirsa yang berbahagia, Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, kembali kepada kondisi yang suci, kondisi di mana kita tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama manusia. Fitrah adalah kita ingat kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Fitrah adalah kita kembali kepada sesuatu yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Idul Fitri adalah momentum bagi kita umat Islam untuk meraih kebahagiaan sejati lahir dan batin. Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat bagi kita umat Islam untuk membangun kesalehan, baik kesalehan ritual individual maupun kesalehan sosial komunal. Mengapa kita harus membangun kesalehan paripurna yang dalam bahasa Al-Quran udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara totalitas. Karena memang ajaran kita, ajaran Islam, bukan ajaran yang terpisah-pisah antara lahir dan batin, antara ritual dan sosial, antara sakral dan profan. Ajaran Islam adalah ajaran yang berdimensi totalitas. Dia menyangkut aspek batin dan zahir. Dia menyangkut aspek ritualitas dan sosial. Dia agama yang mencakup dunia dan akhirat. Agama yang kita anut ini adalah agama paripurna. Para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa iman adalah tasdiqan bil qalbi. Hati kita membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Iqrarun bil lisan, kemudian lisan kita mendemonstrasikan kepada orang lain bahwa kita benar-benar beriman, dalam arti kita mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, kita buktikan keimanan, kita buktikan kepercayaan hati dan pengakuan kita kepada orang lain dalam bentuk action real, aksi nyata yang kita tunjukkan kepada orang lain dalam skala keluarga, lingkungan, masyarakat, dan dunia. Para pemirsa yang berbahagia, ini sesuai dengan struktur atau anatomi manusia. Manusia punya hati, punya akal, punya perasaan, punya intuisi. Maka dalam diri kita sebagai makhluk terbaik yang diciptakan Allah juga terdapat aspek lahir dan aspek batin. Maka Islam sebagai agama yang paripurna mengajari kita, mendidik kita, membersihkan jiwa kita, dan sekaligus menghaluskan dan mengagungkan perilaku dan budi pekerti kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Para pemirsa yang berbahagia, Idul Fitri adalah momentum kita untuk meneguhkan bahwa kesalehan yang kita bangun tidak hanya kesalehan ritual individual,
tetapi juga kesalehan sosial komunal. Dalam surat Al-Mu'minun misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita amati sejenak kandungan surat Al-Mu'minun, ada ajaran Allah yang berkaitan dengan kesalehan ritual individual, hablum minallah, huququllah, orientasi vertikal sakral kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada kesalahan. Orang muslim dengan indikator yang pertama, sholat khusyuk, sholat yang mengingat Allah, sholat yang mampu membangun karakter yang positif, yang menebarkan nilai-nilai, yang mampu menjaga kepribadian seseorang anil fahsya wal munkar. Khusyuk adalah sholat yang membangun kesalehan individu sehingga dia tidak berani melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Juga diakhiri dengan sholat, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang sholatnya khusyuk dan orang yang sepanjang hidupnya menjaga sholat, menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Orang mukmin batinnya, perasaannya selalu zikrullah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati dan jiwa kita tentram, bahagia, sentosa. Tetapi orang mukmin yang bahagia tidak cukup dengan khusyuk, tapi membawa kemanfaatan yang jelas, yang luas kepada sesama manusia. Maka di dalam surat itu dikatakan orang mukmin yang beruntung setelah dia kuat jiwanya, kuat keimanannya, walladzina menghasilkan ilmu, waktunya menghasilkan materi untuk bekerja, untuk mencari ilmu, waktunya menghasilkan perubahan besar di tengah-tengah masyarakat, waktunya aktif untuk berorganisasi, menyusun agenda-agenda yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang ketiga, di situ disimpulkan orang mukmin yang bahagia, orang mukmin yang aktif bekerja, mencari duit, mengumpulkan, walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Sosial. Zakat adalah simbol bahwa orang mukmin harus punya kepedulian sosial secara luas kepada masyarakat, khususnya al-fuqara wal masakin wal mustada'afin, orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang secara ekonomi lumpuh, secara ekonomi lemah, secara ekonomi dilemahkan oleh sistem politik yang tidak berpihak kepada mereka. Dan orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang moral dijaga, dia terhindar dari isu seperti zina, berbuat serong, dan hal-hal yang menghancurkan reputasi dan moralitas seseorang. Sehingga orang mukmin yang sejati, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga kesuciannya sehingga dari godaan-godaan setan, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dijaga oleh Allah anil fahsya wal munkar. Para berbahagia, ada seorang tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau mengatakan bahwa Islam tidak hanya rukun iman dan rukun Islam, tapi juga ada rukun tetangga. Maka momentum Idul Fitri adalah momentum yang tepat kita setelah mengasah kesalehan dengan puasa Ramadan, dengan sholat tarawih, sholat tasbih, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan berbagai macam ibadah ritual lainnya.
tadarus Al-Quran, beriktikaf. Idul Fitri kita gunakan untuk membumikan rukun tetangga di dalam Islam. Terlalu banyak, bahkan banyak sekali doktrin-doktrin Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang bagaimana rukun tetangga. Kita harus kepada orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita. Ki Haji Abdurrahman Wahid Gusdur sering mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil kitabi wan nabiyyin wa atal tentang rukun tetangga, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilina wa fi riqab wa binasab wa fi sabilillahi wa bis sabil. Memberikan hartanya, peduli, dermawan kepada kerabat-kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang-orang yang sakit, dan lain-lain. Jadi untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, mempererat persahabatan antar keluarga, persahabatan antar tetangga, persahabatan dengan semua komponen bangsa. Para pemirsa yang berbahagia, tentu di era teknologi ini kita harus menggabungkan silaturahim yang offline dan silaturahim yang online. Kepada dekat, keluarga dekat, memohon ampunan atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kepada tetangga jauh, kepada kerabat jauh, kepada teman yang jauh di luar negeri, maksudnya di provinsi yang menyapa mereka, memohon ampunan kesalahan-kesalahan kita secara online. Fasilitas Facebook, YouTube, Twitter, WA, dan seluruh wasail teknologi kita gunakan untuk membumikan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul tentang silaturahim yang keberkahan lahir dari silaturahim yang offline, di mana kita bertatap muka, merasakan getaran jiwa, merasakan detak jantung dan dekapan perasaan yang dalam di dalam silaturahim. Kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada tokoh-tokoh kita, harus luangkan waktu, membangun keintiman, membangun perasaan, sehingga kita melangkah dalam satu jiwa menuju izzul Islam wal muslimin. Para pemirsa yang berbahagia, hindari satu fakta di mana umat Islam rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, tetapi tidak peduli kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, cuek dan apatis terhadap problematika sosial yang ada di lingkungannya. Jadilah orang muslim yang paripurna, jadilah orang muslim yang punya kepribadian soleh, baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, karena begitulah ajaran Al-Quran Muhammad SAW. Nabi kita adalah orang yang sangat agung moralitasnya. Nabi kita akhlaknya adalah Al-Quran, sehingga sangat jelas inspirasi dan motivasinya bahwa Islam lewat tuntunan dan perilaku Rasulullah SAW adalah agama yang membangun kesalehan ritual individual, rajin sholat, rajin baca Quran, juga membangun kesalehan sosial komunal, rajin silaturahim, rajin memohon maaf atas kesalahan, bertaubat atas kesalahan, rajin bersedekah, membantu orang tua. Itu dilakukan dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Semua itu kita lakukan supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kehidupan kita sa'adatud darain, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian, semoga Idul Fitri
yang akan segera datang membawa kita menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membumikan rukun iman, rukun Islam, dan rukun sosial atau rukun tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik dan hidayah menjadi umat Muhammad yang menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi orang lain. Demikian kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.